Shalom Ibu, selamat Shalom. malam. Malam. Tuhan Yesus luar biasa, amin Bu. Ya, pasti. Oke. Ini Bu, berbicara tentang perceraian. Sekarang di zaman milenial ini, orang gampang sekali berbicara tentang perceraian. Kalau tidak suka, langsung cerai. Nah, dari sisi pandangan firman, kenapa Allah membenci perceraian? Oke. Karena memang kalau di dalam kekristenan Allah membenci perceraian. Yang pertama, mengapa Allah benci perceraian? Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan janji sebagai suami istri dan menjadi satu. Di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-14 jelas sekali bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Lengkapnya bunyinya seperti ini ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi pada waktu anak-anak Allah mengucapkan janji di depan mezbah Tuhan, Allah hadir menjadi saksi, memeteraikan engkau bukan lagi 2-1. Ini penudungmu, ini tulang rusukmu. Makanya sekarang jadilah satu. Dan aku menjadikan kau satu atas dasar ikatan kasih. Sehingga kasih Kristus yang mendasari hubungan suami istri ini pure murni. Saling menutup, saling mendukung, menutup kesalahan maksudnya ya. Kemudian saling menerima kekurangan maupun kelebihannya, saling mendoakan, saling mensupport, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni, cepat mengampuni dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi karena Tuhan sendiri menjadi saksi. Mengapa Tuhan mau menjadi saksi? Supaya kau menjadi pasangan yang setia terhadap istrimu atau terhadap suamimu. Kesetiaan adalah merupakan salah satu buah roh. Dan dalam buah roh versi Alkitab King James, setia itu faithfulness. Artinya setia, pegang janji. Sekarang kalau laki-laki perempuan diberkati Tuhan menjadi suami istri, kamu harus setia pegang janjimu hari ini. Aku menjadi saksimu loh. Kamu menerima perempuan ini jadi istrimu. Kamu menerima pria ini jadi istrimu. Nah, setia pegang janji. Jadi harus setia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa melalui pernikahan yang diberkati seperti itu, karena Tuhan sendiri hadir menjadi saksi, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keturunan ilahi. Itu juga tertulis dalam Maleakhi pasal 2. Keturunan ilahi. Jadi kalau cerai, ini perjanjian orang tua sudah dibatalkan. Anak ini jadi anaknya siapa? Karena perjanjiannya udah batal dari orang tuanya. Nah, ini jadi keturunan ilahi lagi tidak? Tidak. Ini jadi anak haram. Nah, kalau anak haram, kutuk sampai ke gilir ke-10. Tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, kecuali bertobat, dilayani inner healing, pelepasan, dan kemudian menyerahkan hidup untuk hidup di dalam Tuhan dan dipimpin Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang ketiga. Yang Allah kehendaki keturunan ilahi. Yang keempat sekarang, bahwa melalui pernikahan adalah sebuah pembelajaran atau sekolah bagaimana kelak kita sebagai jemaat Tuhan, calon pengantin perempuannya Yesus, hubungannya dengan dia. Nah, latihannya itu melalui hubungan suami istri. Itu sebabnya hubungan suami istri itu Kristus sentris.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan memandikannya dengan air, yaitu firman. Nah, jelaskan. Jadi 4 hal ini yang merupakan penyebab mengapa Allah kepujian, karena Allah inginkan 4 hal tadi. Jadi rumah tangga atau hubungan suami istri, sekolah atau pembelajaran yang sangat berharga untuk kita sekarang juga memiliki hubungan yang benar dengan Yesus sebagai calon mempelai laki-laki kita. Makanya baik-baiklah kekasih-kekasih Tuhan dalam menjalani pernikahan. Ada benturan, ada gesekan, tapi justru membuat itu kita semakin murni, semakin cemerlang, semakin dewasa matang, dan kita semakin layak untuk menjadi pengantin wanitanya Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita doakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami percaya bahwa kalau ada saudara-saudari kami dulu menikah diberkati, kemudian sekarang berpisah, tidak mustahil. Kau persatukan kembali dengan cara yang ajaib. Kami berdoa, kau persatukan kembali. Mereka bukan lagi 2 tapi 1. Amin. Dan anak-anak mereka kembali menjadi anak-anak keturunan ilahi. Dan mereka menghasilkan buah roh kesetiaan, faithfulness, setia pegang janji. Bahkan dalam pernikahan mereka, mereka belajar dan lulus untuk mempunyai hubungan yang baik dan berkenan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan yang saat ini masih menjadi satu, terus sampai kematian yang memisahkan suami istri di dalam Tuhan, bukan karena manusia. Semakin diikat oleh kasih Kristus, semakin penuh dengan pembelajaran, semakin diberkati, semakin menjadi kerajaan Allah yang paling indah, dan semakin layak untuk menjadi pengantin perempuannya Yesus Kristus, baik untuk suaminya, untuk istrinya, maupun untuk anak-anaknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan kalau Anda mempunyai masalah dan membutuhkan penjelasan dari firman serta dukungan doa kami, boleh Anda kirim WhatsApp ke nomor 08956323 58989. Tidak perlu khawatir, identitas Anda akan kami rahasiakan. Yang penting Anda terjawab dari masalahnya, Anda diberkati, dan Tuhan Yesus Memberkati.